Selamat malam. Jadi nama saya Kathleen, saya dari kelompok 8 dan kelompok 8 akan mempresentasikan tentang desain faktorial. Nah, di desain faktorial ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu. Nah, desain faktorial ini adalah modifikasi dari desain eksperimental, true eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen dan dependen. Jadi, paradigma desain faktorialnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain faktorial. Nah, di sini desain faktorial terbagi 3, yaitu 2x4, 2x5, dan 2x2. Jadi saya akan menjelaskan tentang 2x4. Nah, di desain 2x4 ini adalah dua model layanan bimbingan, yaitu layanan bimbingan dengan menggunakan model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensial dengan 4 model pola pengasuhan orang tua: autoratian, autotatif, permissive indulgent, dan permissive indifferent. Nah, jadi ada 4 pola asuhnya. Nah, jadi ini adalah skema desain faktorial 2x4 antara layanan bimbingan orang tua, bimbingan dengan pola asuh orang tua. Nah, seperti ini skemanya. Lalu di kelompok eksperimen itu ada SLO-KE, yaitu autorian kelompok eksperimen. Terus ada di bawahnya lagi A'-KE, yaitu autoratif kelompok eksperimen. Lalu di bawahnya lagi ada PU-KE, yaitu perceived intelligence kelompok eksperimen. Lalu di bawahnya lagi ada PI, perceived indifferent kelompok eksperimen. Lalu di sebelahnya lagi ada kelompok kontrol SEOK, yaitu authoritarian kelompok eksperimen. Lalu AKK yaitu autoratif kelompok kontrol. Nah, PU-nya adalah PU permissive indulgent kelompok kontrol. Lalu di bawahnya lagi adalah PI-KK, yaitu perceived indifferent kelompok kontrol. Seperti itu. Lalu next akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Desain 2x5 yang dimaksudkan yaitu dua model bimbingan layanan dengan menggunakan model pembelajaran piramid, layanan bimbingan konvensional, dan 3 kategori sosioekonomi, yaitu keluarga sejahtera kedua, keluarga sejahtera ketiga, dan keluarga sejahtera ketiga plus, di mana skema tersebut berjudul skema desain faktorial 2x5 antara layanan bimbingan dengan sosioekonomi keluarga. Terlihat di tabel pertama yaitu sosioekonomi. Sosioekonomi terbagi menjadi keluarga sejahtera kedua, keluarga sejahtera ketiga, dan keluarga sejahtera ketiga plus. Di tabel program layanan bimbingan terdapat kelompok eksperimen yaitu sel AKE. Sel AKE yaitu keluarga sejahtera ketiga dan KE-nya kelompok eksperimen. Di tabel kedua sel BKE keluarga sejahtera ketiga, KE kelompok eksperimen. Dan yang ketiga sel CKE, C keluarga sejahtera ketiga plus dan KE kelompok eksperimen. Terdapat bagian ketiga, tabel ketiga, kelompok kontrol, yaitu sel AKK. Sel AKK keluarga sejahtera kedua, KK kelompok kontrol, dan kedua sel BKK keluarga sejahtera ketiga, KK kelompok kontrol, dan ketiga sel CKK, C keluarga sejahtera plus, dan KK kelompok kontrol. Desain 2x2. Desain 2x2 dimaksud dalam penelitian ini dengan menggunakan dua model bimbingan layanan dengan menggunakan model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensional dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta kategori sekolah yaitu TK Inti dan TK Imbas dengan
level TK berdasarkan data dari Dignas Kota Bandung. Skema desain faktorial 2x2 antara layanan bimbingan dengan jenis kelamin dan jenis TK. Ada kategorinya di sini, yaitu inti dan imbas untuk kategori sekolah. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Program layanan bimbingan ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Keterangannya, NL itu TK inti jenis kelamin laki-laki, NP TK inti jenis kelamin perempuan, ML TK imbas jenis kelamin laki-laki, MP TK imbas jenis kelamin perempuan, KE kelompok eksperimen, KK kelompok kontrol. Kelemahan dan kelebihan desain faktorial. Kelebihan dari desain faktorial lebih efisien karena dapat dilakukan hanya satu kali eksperimen, memberi ruang kepada peneliti untuk menyelidiki berbagai bentuk interaksi dalam penelitian perilaku. Pengujian hipotesis menjadi lebih akurat, pengendalian variabel lebih baik karena dilakukan dengan berbagai perilaku sekaligus. Kelemahan dari desain faktorial, analisis statistika menjadi lebih kompleks dan panjang, makin banyak faktor yang diteliti, kombinasi perlakuan semakin meningkat pula, sehingga ukuran percobaan semakin besar dan akan mengakibatkan ketelitiannya semakin berkurang. Terdapat kesulitan dalam menyediakan satuan percobaan yang relatif homogen.